Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau memberikan cara untuk membuat API. Yang pertama kita masuk ke CMD. Ini CMD, kemudian masuk ke kelompok 3. Terus ke NPM, Oke, sudah JSON-nya terbuat. Kita masuk ke VSC. Ya, di sini bikin file dengan nama index. Di index kita berikan con app sama dengan per var berjalan. Di bawahnya konsol untuk memanggil konsol ketik log app memanggil server berjalan. Kemudian save, masuk lagi ke CMD. Di CMD kita ketikkan node index. Oke, sudah bisa. Masuk lagi ke VSC. Di VSC kita tambahkan di partition, tambahkan epic in service titik 2 node index titik js. Kemudian save, masuk lagi ke CMD, ketikkan npm run api service. Oke, sudah bisa, sudah berjalan. Kemudian install npm i express untuk menginstal modul. Oke, setelah terinstall modulnya, balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, ini modul yang tadi kita install. Indeksnya kita eh, ganti dengan ini. Kita sudah ganti, kemudian kita jalankan di VMD. Node index. Oke, sudah bisa dilihat dari port 3000. Masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome kita ketikkan titik kosong, titik kosong, titik satu, titik 3000. Ini sudah muncul Hello World. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya nanti akan di
diteruskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priandi dan di sini saya akan menjelaskan di bagian index.js sampai bagian metode dan hmm, bagian ke di BigQuery untuk koneksi database sampai ke running data bentuk JSON itu. Karena sebelumnya teman saya sudah mengimpor, sudah menginstal Express.js dan di sini kita impor langsung. Oke, untuk Cons Express, Require Express ini untuk mengimpor modul Express.js yang diperlukan untuk membuat aplikasi web menggunakan Express untuk Cons App Express. Aplikasi Express menyimpannya di variabel S. Untuk Cons Port 3000 untuk menyimpan nomor port yang digunakan untuk menjalankan server di dalam variabel port dan Cons Body Parser. Require body parser ini kode untuk mengimport modul body parser yang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk JSON dari permintaan request HTTP. Oke, selanjutnya di bawahnya saya akan menuliskan kode metode. app.get hello adalah penanganan permintaan HTTP GET ke URL hello. Kode ini hanya mencetak informasi yang diterima dari parameter URL dan mengirim respon hello world. Yang kedua ada app post. App.post login ini eh, kode ini mencetak data yang diterima dari body permintaan dan mengirim respon login berhasil.
Untuk app.put, permintaan HTTP put ke URL username. Data ini diterima dari body permintaan dan mengirim respons update berhasil. Untuk app.listen, kode ini untuk menjalankan server Express pada port yang telah ditentukan. Dalam kasus ini kan portnya adalah 3000 dan mencetak pesan dan memberitahu bahwa server telah dimulai. Yang terakhir ada app.get. Oke, sudah selesai di bagian eh, metodenya. Dan di sini terakhir kita import. Oke, sekian dari video ini. Nanti akan saya lanjutkan dan saya alihkan ke pembahasan connection.js yang akan dibawakan oleh Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu connection .js. Pertama, cons MySQL, requery MySQL. Nah, nah ini mengimpor modul MySQL yang merupakan modul Node.js untuk berinteraksi dengan database MySQL. Nah, sedangkan eh, calls the DB MySQL create connection. Nah, potongan kode ini membuat objek koneksi database yang database MySQL dengan menggunakan fungsi create connection dari modul MySQL. Nah, sedangkan objek DB digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Dalam objek konfigurasi, terdapat beberapa properti yang menentukan parameter koneksi ke database MySQL. Sedangkan host ini adalah alamat atau nama host dari server database MySQL. Dalam contoh ini, hostnya diatur ke localhost, yang berarti database MySQL berjalan di mesin yang sama dengan aplikasi Node.js. Terus ada user. User ini nama pengguna yang digunakan untuk mengakses database MySQL. Dalam contoh ini penggunaan diatur ke root. Sedangkan password adalah kata sandi yang diperlukan untuk
mengautentikasikan pengguna saat mengakses database. Dalam contoh ini, kata sandi diatur ke kosong. Ini hanya contoh untuk ini hanya contoh untuk pengembangan lokal dalam produksi. Sebaiknya digunakan kata sandi yang aman. Sedangkan database adalah nama database yang akan digunakan dalam contoh ini. Database yang akan digunakan adalah developer front end. Terus modul.export db. Potongan kode ini mengekspor objek koneksi database agar dapat digunakan di modul lain dalam aplikasi kita. Ini merupakan ini memungkinkan kita untuk mengakses dan menggunakan objek koneksi database dari berbagai bagian aplikasi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldi. Saya akan menjelaskan tentang respon.js. Jadi di sini ada modul export. Modul export ini adalah objek khusus yang disertakan dalam setiap file JS di aplikasi Node.js secara default. Lanjut, di sini ada return. Return ini berfungsi untuk melakukan perulangan dalam sebuah function. Dan juga ada payload. Payload ini adalah objek yang berisi informasi terkait dengan respon HTTP. Properti-properti dalam objek payload. Lanjut ada status code. Status code ini digunakan untuk menyimpan kode status HTTP yang umumnya digunakan untuk menunjukkan apakah perintah berhasil. Biasanya 200 untuk sukses. Dan ada sintak di atas. Di atas ini digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirimkan dalam respon HTTP. Dan lanjut ada message. Message ini digunakan untuk menyimpan pesan yang bisa digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang respon, misalnya pesan kesalahan. Dan juga ada paglination. Paglination ini fungsinya yang mungkin digunakan untuk mengelola data paginasi properti-properti di dalam objek paglination. Lanjut ada brief. Brief digunakan untuk menunjukkan URL atau referensi ke halaman sebelumnya jika ada. Terus ada next. Next ini digunakan untuk menunjukkan URL atau referensi ke halaman selanjutnya jika ada. Dan juga di sini ada max. Max ini digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimum halaman yang tersedia. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan di bagian eh, connection.js sama respon.js, dan di sini saya akan mengimport variabel untuk constdb require connection ini mungkin mengimpor modul connection yang berisi konfigurasi koneksi ke database. Pastikan modul ini telah didefinisikan sebelumnya. The cons respond require respond mengimpor modul response
yang kemungkinan berisi struktur data respon yang akan digunakan dalam respon HTTP. Selanjutnya saya akan menginfo lagi. Untuk app.use body parser.json ini middleware digunakan untuk menguraikan body permintaan yang dikirim sebagai JSON. Dan di bawahnya saya akan menuliskan kode untuk mengkoneksikan query ke dalam tabel ID SQL-nya yang nantinya akan berubah dalam bentuk JSON ketika di running.
Untuk di bagian app.get, ini adalah penanganan permintaan HTTP GET ke URL. Kode ini melakukan query ke database ya, dan merespon dengan data yang ditemukan dalam format JSON. Oke, sekarang ini codingannya sudah biru semua. Kita save dulu dan kita running di sini. Oke, sudah bisa, sudah jalan. Sekarang kita lihat di browser. Oke, dan di sini sudah data yang tadi yang ada di database-nya sudah dalam bentuk JSON gitu. Dan tabel ID tadi kan masih tabel. Sekarang bentuknya sudah JSON. Oke, sekarang kita upload di GitHub. Caranya langsung ke sini. Oke, sekarang eh, kita upload filenya di sini di GitHub. Nah, oke. Sekarang sudah beres, sudah terupload semua file-filenya. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.